Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Vanesha Sofia Wulanda dengan NIM 24150050 dari program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, video kali ini merupakan video untuk pengganti UAS lisan dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai akal dan juga ilmu dalam perspektif ilmu pengetahuan. Banyak orang mengira sains dan agama adalah dua musuh bebuyutan yang terpisah. Sains sibuk dengan data-datanya, sementara agama dianggap hanya mengurusi mengenai dogma gaib dan juga keimanan. Tapi kalian tahu tidak bahwasanya di dalam Islam, pemisahan ini adalah kekeliruan yang besar. Penasaran bagaimana cara menyatukannya? Dalam perspektif akal dan juga wahyu, yaitu Islam membekali manusia dengan dua instrumen utama, yaitu akal dan juga wahyu. Di dalam bahasa, akal artinya mengikat atau menahan diri dari hawa nafsu, sedangkan Al-Ghazali menyebutnya sebagai potensi luar biasa yang membedakan kita dari hewan atau binatang. Di sisi lain, ada yang namanya wahyu. Wahyu yaitu petunjuk super cepat dan juga samar dari Allah yang puncaknya ada pada Al-Quran. Lalu, apa fungsi keduanya? Mereka bukan untuk diadu. Tugasnya ada masing-masing. Yang pertama, akal bertugas mengenali keberadaan Tuhan dan menafsirkan teks suci untuk kehidupan sehari-hari. Tapi akal itu juga ada batasnya. Di sanalah wahyu masuk untuk menjelaskan hal-hal metafisik dan rincian ibadah yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia. Nah, kolaborasi antara akal dan juga wahyu ini melahirkan integrasi yang namanya integrasi ilmu pengetahuan. Al-Quran memang bukan buku teks biologi atau astronomi, melainkan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Al-Quran membagi tanda kebesaran Allah menjadi dua bentuk. Yang pertama ada yang namanya ayat kauliyah sebagai firman tertulis di dalam kitab suci. Terus yang kedua ada ayat kauniyah sebagai alam semesta yang terhampar luas. Sains sebenarnya adalah alat kita untuk membaca ayat kauniyah. Hebatnya keduanya selalu selaras. Contohnya, teori kosmologi modern tentang Big Bang ternyata selaras dengan surat Al-Anbiya ayat 30 loh, yang menyebutnya sebagai bumi dan langit dulunya itu menyatu sebelum akhirnya dipisahkan. Lalu, apa jadinya kalau keduanya dipisahkan secara paksa? Nah, akibatnya, sains tanpa bimbingan wahyu akan buta etika dan melahirkan penyalahgunaan teknologi yang merusak. Sebaliknya, memahami wahyu secara tekstual saja tanpa ribet, sains akan membuat peradaban umat menjadi stagnan dan juga tertinggal. Jadi kesimpulannya, sains dan iman bukanlah musuh, melainkan dua hal yang saling menguatkan. Jadi mari gunakan akal kita untuk menjelajahi semesta dengan tetap menggenggam wahyu sebagai kompasnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.